Orang tua mana yang gak sakit hati ketika anaknya sendiri diperlakukan kasar, apalagi sampai kehilangan nyawanya? Hal ini pernah terjadi di Jerman pada tahun 1980-an, yang mana seorang ibu dengan leganya telah menembak pembunuh anaknya sendiri di ruangan persidangan. Bahkan kala itu ia sempat dijuluki sebagai ibu kematian. Oke, maka dari itu kali ini gue bakal membahas kasus Marianne Bachmeier atau ibu kematian. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan di-share juga sekiranya teman atau saudara lu yang suka konten horor, konspirasi, atau kasus kayak gini. Oke, penasaran? Setelah pesan-pesan berikut ini. Demi mempermudah jalan ceritanya, gua panggil si Marianne ini dengan nama Anne aja ya. Marianne Bachmeier, seorang anak gadis yang lahir pada tanggal 3 Juni 1950 di Jerman. Pada saat anak kecil pun, ia sering diperlakukan kasar oleh ayahnya sendiri, yang mantan anggota Waffen SS dan simpatisan garis kerasnya Nazi pada saat itu. Sehabis Perang Dunia usai, ayahnya ini malah menjadi seorang pemabuk dan sering bertengkar dengan ibunya sendiri karena kesulitan ekonomi. Di usia Anne yang beranjak dewasa, ibunya ini memutuskan untuk bercerai dan menikah lagi dengan pria lain. Singkatnya, pada tahun 1966, saat usia Anne menginjak 16 tahun, ia memiliki anak pertamanya yang gak tahu ayahnya itu siapa. Dirasa ia belum pantas dan belum bisa merawat sang anak. Anaknya itu kemudian diserahkan ke panti asuhan untuk diadopsi oleh orang lain. Dirasa hidupnya tidak seberuntung wanita lain. Anne bertemulah dengan seorang laki-laki yang kemudian menjadi pacarnya. Dan di umur Anne yang ke-18 tahun itulah, Anne kemudian hamil kembali oleh si pacarnya ini. Tapi si pacarnya ini gak mau tanggung jawab dan kabur gitu aja. Dan Anne pun kembali menyerahkan anaknya ini ke panti asuhan untuk diadopsi. Kemudian pada tahun 1973, Anne yang bekerja sebagai waitress di klub dan restoran kala itu kembali hamil lagi. Dan gak tahu ayahnya ini siapa. Namun dirasa dia sudah bisa dan sudah pantas, Anne merawat anaknya ini sendirian yang bernama Anna Bachmeier. Pada tanggal 5 Mei 1980-an, ketika Anna berusia 7 tahunan, ya usia anak lagi bandel-bandelnya gitu. Saat itu, Anna bertengkar dengan ibunya, kemudian memutuskan untuk berangkat sendiri ke sekolahnya. Dan si Anne pun pergi menuju tempat kerjanya kala itu. Di saat hari menjelang siang, kok si Anna ini belum pulang juga gitu. Kemudian Anne menteleponlah kepada pihak sekolah. Dan ternyata menurut pihak sekolah kalau si Anna ini gak masuk sekolah pada saat itu. Paniklah Anne sebagai sang ibu, kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi setempat dan melakukan pencarian pada saat itu juga. Masih di hari yang sama, pihak kepolisian mendapatkan laporan dari seorang wanita kalau tunangannya ini bernama Klaus Grabowski telah membunuh seorang anak perempuan dan membuangnya di tepian kali. Menerima laporan tersebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk meringkus si Klaus ini di apartemennya. Nah, perlu diketahui juga ya kalau si Klaus ini dulunya adalah terpidana kasus pencabulan terhadap 2 gadis dan mendapatkan hukuman kebiri pada tahun 1976. Dan si Klaus ini ternyata rumahnya itu cukup dekat dengan rumahnya si Anne. Setelah ditangkap dan diinterogasi, si Klaus ini mengaku kalau si Anna ini yang datang ke rumahnya sendiri karena ingin bermain dengan kucingnya si Klaus ini. Dan si Klaus juga bersaksi kalau dia ini sempat dirayu dan dipalak gitu sama si Anna.
dan takut kalau si Ana ini melaporkan kepada ibunya sudah dilecehkan oleh si Klaus ini. Maka dari ancaman Ana itulah, Klaus yang kesal kemudian mencekik Ana sampai meninggal dunia. Kemudian membungkus mayatnya ini ke dalam kardus dan membuangnya di tepian kali. Namun, di balik pernyataan si Klaus ini, Anne tidak langsung percaya karena gak logis aja gitu. Anak 7 tahun malakin si Klaus yang umurnya ini udah 35 tahun. Dan lagi, menurut info juga kalau si Klaus ini sudah melakukan perawatan hormon untuk mencoba mengembalikan pengebiriannya. Kemudian kepolisian mentelepon si Anne ini kalau anaknya ini sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Hati orang tua mana yang gak sakit hati ketika anaknya ditemukan sudah terbungkus kardus di tepian kali. Dalam persidangan yang begitu alot dan membuat Anne tidak puas dengan keputusan hakim atas hukuman yang diberikan kepada si Klaus itulah yang akhirnya menjadi sebuah petaka bagi si Klaus. Pada tanggal 6 Maret 1981 itulah, di hari ketiga persidangan itu, dengan diam-diam Anne menyelundupkan sebuah senjata api Beretta ke dalam ruang persidangan. Dan inilah yang terjadi. Anne menembak Klaus di depan hakim dan orang yang ada di dalam persidangan itu sebanyak 8 kali tembakan, dan Klaus pun meninggal di tempat. Dari kejadian itu membuat Anne menjadi terkenal. Bahkan ada 2 kubu yang mendukung atas aksinya si Anne ini dan kubu lain yang tidak mendukung aksi si Anne tersebut. Kemudian pada tanggal 2 November 1982 Anne diadili atas pembunuhan berencana. Namun, atas negosiasi yang panjang, sampai akhirnya pada tanggal 2 Maret 1983, hakim hanya menjatuhi hukuman 6 tahun penjara karena kepemilikan senjata api ilegal. Namun, di tahun ketiga itulah, Anne dibebaskan tanpa bersyarat. Setelah bebas dari penjara, Anne melanjutkan hidupnya dan menikah dengan seorang guru pada tahun 1985. Kemudian pindah ke Nigeria. Bahkan, Anne menjual kisah hidupnya ini seharga 205.000 euro atau seharga 4 miliar rupiah ke majalah berita Strand. Kemudian, di umurnya yang ke-46 tahun, Anne mengidap kanker pankreas. Dan pada tanggal 17 September 1996, Anne meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah makam anaknya, Anna Bachmeier. Dan kisah hidupnya ini sempat dijadikan film pada tahun 1984 yang berjudul Anna's Mutter. Menurut kalian gimana dengan kasus Anna Bachmeier ini? Coba komen di bawah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian di-share juga sekiranya teman atau saudara lo yang suka konten horor kayak gini. Gua Ridwan, cabut dulu.